Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Adabud du'a wa awqatil ijabah. Adab-adabnya doa dan waktu-waktu diijabahnya doa. Kita masih dalam pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Dan saat ini kita masuk kepada adab-adabnya doa dan waktu-waktu diijabahnya doa. Penting kita tahu nih, biar doa-doa yang kita panjatkan insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma adabud du'a, dan adapun adabnya doa, fahiya, maka diantaranya yaitu taharatul batin wa dhahir, sucinya batin kita dan zahir kita, wa thiyab, dan pakaian kita, wal buq'ah, dan tempat kita berdoa. Batin kita harus suci, zahir kita pun harus suci, pakaian kita pun harus suci, dan tempat kita berdoa pun harus suci. Jadi batin harus suci, harus meyakini bahwa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diterima. Di antaranya yaitu tawajjuh, himmah bil khusyu' wa quwwatil khudu' bi azmin wa jazmin fi husulil ijabah. Hendaknya batin kita itu suci dari keraguan, dari putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus ketika dalam berdoa harus khusyuk wa quwwatil khudu', dan harus betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi azmin wa jazmin fi husulil ijabah, dengan betul-betul harapan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan. Wala yaqul Allahumma fa'alli kada in syi'ta. Jangan kita doa itu setengah hati, ngerasa kayaknya Allah nggak bakal kabulin nih, ragu, ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti berkata Allahumma fa'alli kada in syi'ta, ya Allah kabulin doa saya kalau bisa, begitu. Jadi ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kabulin, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Yaitu pun kalau dikabulin, nah begitu, setengah hati. Jadi setengah hati doanya jangan. Harus khusyuk, harus khudu bi azmin jazimin fi husulil ijabah. Harus betul-betul ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan engkau yakin pasti doamu bakal diijabah. Pasti, sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa duluan. Mungkin karena banyaknya dosa kita, banyaknya maksiat yang kita lakukan, kemunkaran yang kita lakukan, terus putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tetap walaupun dengan kekurangan yang kita miliki, banyaknya dosa kita, maksiat kita, kemunkaran yang kita lakukan, tetap kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Jangan sampai berkata kayak tadi tuh, ya Allah, kabulin doa saya. Itu juga kalau boleh. Itu setengah-setengah suzon sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala la mukrilahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terbebani dengan doa kita. Apapun yang kita minta Allah nggak bakal terbebani. Justru Allah Subhanahu wa taala bakal makin sayang sama kita kalau kita makin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doanya kita kepada Allah menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa diri kita lemah, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita banyak minta sama Allah, semakin Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Semakin Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Beda sama manusia, sekali, dua kali mungkin masih dikasih kalau kita minta. 3 kali, 4 kali dikasih sambil ngegerendeng paling ya. 4 kali, 5 kali masih minta juga, diomelin kita, nggak bakal dikasih. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita minta, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita. Makanya walaupun keterbatasan kita, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kemunkaran yang kita lakukan, tetap yang namanya kita berharap sama Allah nggak boleh putus. Yang namanya kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak boleh berhenti. Tetap kita harus minta sama Allah Subhanahu wa taala.
dengan betul-betul yakin bahwa Allah akan mengijabahnya. Sebagaimana yang udah dijelas-jelasin kemarin ya, Allah itu pasti mengijabah. Cuman aja Allah itu maha tahu kapan waktu yang layak, yang pantas buat kita. Mungkin ketika kita dikabulin atas doa yang kita minta, tapi kita belum layak, tapi kita belum pantas, bisa bahaya buat diri kita juga. Makanya Allah mungkin undur untuk diijabahnya. Kalaupun nggak dikabulin di dunia, nanti bakal jadi amal ibadah di akhirat yang memberatkan amal ibadah kita kelak di yaumil mizan. Bagaimana kisah yang kemarin dikisahkan, nanti bakal ada seorang hamba yang ketika di akhirat kaget kok amal ibadahnya banyak. Begitu disampaikan sama malaikat, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa-doamu yang belum diijabah ketika di dunia. Sampai-sampai hamba tersebut bilang, ya Allah kalau begitu coba doa-doa saya waktu di dunia enggak diijabah semua, biar akhirnya amal ibadah saya makin berat ketika fi yaumil mizan. Tuh. Jadi itu harus suci batin kita. Enggak boleh putus asa dari rahmat Allah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Wadhahir, dan zahir kita juga harus suci dari berbagai macam perbuatan haram, kemaksiatan, kemunkaran. Makanya di sini disebutkan di antara adab-adab daripada doa, taqdimul amalus soleh wassadaqah wa in qallat. Mendahulukan terlebih dahulu beramal soleh. Untuk kita beramal soleh, banyakin sholat dulu, puasa dulu, banyakin baca Quran, zikir, sedekah. Bahkan walaupun nggak banyak, yang penting diawali dengan amal soleh dulu, habis itu kita berdoa. Itu doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala wa in qallat, walaupun amal soleh tersebut sedikit. Dan hendaknya kita juga menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, seperti makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Sebab di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang yang berjalanan, yang sedang menempuh perjalanan yang jauh, musafir. Orang musafir ini doanya diijabah sampai-sampai ata akbaro, sampai-sampai berdebu-debu, saking jauhnya perjalanan yang dia tempuh. Artinya kalau orang musafir ini kan doanya diijabah. Sampai-sampai ini orang perjalanan jauh, badannya berdebu-debu, artinya jaraknya jauh banget. Kemungkinan besar doanya bakal dikabul. Ya muddu yadaihi ila sama, ngangkat tangannya, kedua tangannya ke atas langit. Kemudian berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia doa sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhul haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhul haram, tapi minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia selalu melakukan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu laha, bagaimana orang yang model kayak begini bakal diijabah doanya, kata Nabi SAW. Selain batin kita, zahir kita juga, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, perbuatan kita, jauhin dari perkara-perkara yang haram. Kalau kita selalu melakukan perkara-perkara yang halal, yang diperintahkan oleh Allah, ibadah, taat kepada Allah, itu doa kita cepat bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga sucikan diri kita, jadikan batin sekarang zahir. Wudu, banyakin wudu. Sebelum doa itu kita wudu dulu. Watibur raihah, pakai wewangian. Pakai wangian nih, pakai wangian juga salah satu penyebab diijabahnya doa kita. Ya, pakai wangian. Makanya kalau ke majlis yang pada wangi ngapa ya? Kadang-kadang kadang-kadang begitu, datang ke majlis ya udah tahu rame-rame ngumpul ya. Ya, sedap banget wanginya kadang-kadang ya. Pakai wangian karena malaikat itu suka sama wangian. Dan Nabi SAW itu pernah suatu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang tinggal di Madinah. Begitu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari ini tiap hari nyediain Nabi makanan. Tiap hari dimakan sama Nabi, dimakan sama Nabi, sisanya dimakanin sama beliau sama keluarganya, biar ngalap berkahnya Nabi SAW. Suatu ketika pas dikasih makanan, Nabi SAW nggak makan. Diambil lagi sama Abu Ayyub Al-Ansari, kok nggak dimakan sama Nabi? Bingung, kenapa ngerasa bersalah. Nanya sama Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Rasul, kenapa kok hari ini makanan yang kita sediain nggak dimakan?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab itu tuh ada bawang putihnya. Kata Nabi, wa ana rajulun munadi, dan aku ini orang yang selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ane nggak mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulut saya nggak enak diciumnya. Tuh. Makanya di sini disebutkan salah satu sebab diijabahnya doa kita tibur raihah. Wanginya tubuh kita, badan kita, pakaian kita, bersihnya juga pakaian kita dan tubuh kita dari hal-hal yang tidak enak. Wa ayyakuna mustaqbil kiblah, dan hendaknya menghadap ke arah kiblat. Ini juga salah satu penyebabnya doa kita diijabah, menghadap kiblat. Haniyar ra's, menundukkan kepalanya, menghadap ke arah kiblat, nundukin kepala. Mutriqan fil ard, menghadap ke arah bumi. Wa min adabihi ayyaj'al yadayhi hadul mankibaihi wa yarfa batna kaffaihi. Dan di antara adabnya doa juga selain tadi, ya, membersihkan tubuhnya, membersihkan pakaiannya, mewangikan tubuhnya, mewangikan pakaiannya, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian menundukkan kepalanya, kemudian di antaranya juga mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan apa nih? Pundaknya. Berarti ya, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pundaknya. Wa ayarfa batna kafaihi, dan hendaknya mengangkat kedua telapak tangannya begini. Ya. Begini. Wa yuqallibuhuma 'indal isti'adzah kal mustadfa' lisyarr, dan membalikannya ketika meminta penjagaan dan pencegahan dari keburukan. Makanya kalau doanya itu doa untuk penjagaan, pencegahan dari keburukan, misalnya Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nah, itu begini biasanya tuh kadang-kadang orang kalau doa suka ada yang begini ya, lagi doa atau begini. Nah itu tuh doanya isinya minta perlindungan dari Allah, minta penjagaan dari Allah dari berbagai macam musibah, bencana, dan malapetaka. Kalau kita lagi doa mintanya begitu, minta perlindungan, minta ditolaknya segala musibah, bencana, dan malapetaka, itu dianjurin begini, membalikkan kedua telapak tangannya. Makanya kadang ada ustadz yang lagi doa, ya kita mau nggak tahu artinya, tahu-tahu begini aja. Nah itu isi doanya itu lagi minta perlindungan, pertolongan, pencegahan dari berbagai macam musibah, malapetaka, dan keburukan-keburukan yang lainnya tuh dianjurin begini. Tapi kalau lagi kunut ya itu nggak dianjurin, sebab kunut itu di dalam sholat, dan di dalam sholat itu kita tidak dianjurkan untuk banyak gerak. Jadi makanya kalau lagi kunut ada doa untuk minta perlindungan, pencegahan dari berbagai macam keburukan, itu nggak dianjurin buat ngebalikin tangannya kalau dalam sholat. Dan kalau ngangkat tangannya juga boleh begini itu. Tapi kalau di Busyrul Karim, di kitab Busyrul Karim itu dianjurinnya dirapetin ya. Dan setelah doanya jangan perlu diusap kalau lagi baca doa kunut dalam sholat. Begini udah diem aja sampai wassallallahu alaihi wasallam langsung ruku ya. Begitu. Jadi nggak perlu dibulak-balikin, nggak perlu diusap ke muka. Ditempel doa kunut, selesai langsung sujud ya. Wa min adabil muhimmah, dan di antara adab-adab doa yang penting yaitu mendahulukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tana katsir 'ala Allah, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa itu banyakin pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapin alhamdulillahirabbil alamin, biasanya begitu. Wa taqdisuhu, dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa min jawami athana, dan di antara pujian yang komplit, nah, ini disebutin, yaitu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'maika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik subhanaka la nusi thanan 'alaika kama ta'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal. Nah, doa yang tadi itu kita baca di Ratibul Atas itu awalnya dimulai dengan pujian. Jadi komplit udah doanya pasti
doa yang baik karena dimulainya dengan pujian, dan pujiannya tersebut adalah pujian yang komplit sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Qirtas ini. Tsumma shala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awalihi wa wastihi wa akhirih, dan kemudian masukin juga dalam doa kita yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal doa kita, di tengah doa kita, dan di akhir doa kita. Makanya tuh doa ratib tadi pas habis muji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama bagi jalan karim wa sultanik. Habis itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sholawat. Nah, itu di antara penyebab dikabulnya doa kita. Dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah, kemudian diisi juga dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antad'u li ikhwan fillah, dan hendaknya mendoakan juga saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Makanya kadang-kadang di dalam doa itu ada diselipin doa buat orang-orang muslim dan muslimat ya. Wal hadirin wal ghaibin, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Tuhibbu an tad'u bi li nafsik liyaqul malak walaka mithlah. Biar apa kita ngedoain orang lain? Biar kita dapat doa dari malaikat, sebagaimana hadisnya yang udah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita ngedoain orang lain kan malaikat ngedoain kita sama seperti doa kita yang kita doakan kepada orang lain tersebut. Kita ngedoain orang lain biar diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga bakal berkata walaka mithlu, dan engkau juga bakal diselamatin oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi doa kita nggak dikabul karena kita siapa? Tapi malaikat yang ngedoain kita bakal digobul. Makanya tuh kalau kita ngedoain orang lain, malaikat juga bakal ngedoain kita seperti doa kita terhadap orang lain tersebut. Makanya kalau kita nyumpahin, hati-hati. Kita nyumpahin orang, bisa jadi sumpah kita kagak manjur. Tapi kan malaikat juga bakal nyumpahin kita. Malaikat sumpahnya bisa-bisa manjur. Kita nyumpahin orang kagak ngapa-ngapa, akhirnya kita yang kena ketulahnya. Gara-gara malaikat juga nyumpahin kita tuh. Makanya jangan sering nyumpahin orang, karena kita bakal disumpahin malaikat. Kemudian diantara adab-adab daripada berdoa juga, yaitu hendaknya berdoa yabdi hani'an bila taghanni wala naghmah. Hendaknya berdoa itu dengan merintih, minta sama Allah, merintih, ya Allah, ya Rabb, saya begini, saya pengen begini. Doa tuh merintih ya. Doa tuh merintih. Kayak bocah kecil kalau pengen jajan begitu ya. Kayak bocah kecil pengen jajan kan gitu. Ya. Suka ngambek-ngambek kolokan. Nah begitu udah kolokan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai bergaya di depan Allah Subhanahu wa taala mah. Udah kolokan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau depan orang baru jangan nunjukin kekurangan kita. Kadang-kadang kita begitu sih, di depan orang nunjukin kurangan kita. Nyampe di status kadang-kadang ya, ditulis status, ngeluh di status, sakit di status. Dikira orang-orang pada pengen nolong kali. Lah kagak, yang ada nyumpahin iya ya. Ngeluh di status, sakit di status, ini itu di status, ada masalah rumah tangga di status, ada masalah kehidupan di statusin semua. Curhat mah sama Allah Subhanahu wa taala, kolokan udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai segala bergaya-gayaan, merintih. Dianjurin tuh merintih. Hanian bila taghanni wala naghmah, tanpa dilagu-laguin, tanpa dinada-nadain, illa ayyakuna fit taba' min ghairi takalluf, kecuali kalau emang tabiatnya, kebiasaannya kalau berdoa itu suka ada nadanya. Kadang-kadang ada orang yang emang kalau doa itu suka ada nadanya karena kebiasaan. Kalau disengaja-ngajain, apalagi lagunya yang nggak pantas kadang-kadang ya. Apalagi zaman sekarang nih, sholawat, tahu sholawat itu doa ya. Sholawat itu ibadah, zikir yang baik. Kadang-kadang dilagu-laguin pakai lagu koplo, lagu dangdutan ya. Nada yang macam-macam zaman sekarang tuh. Macam-macam, kui-kui lah, apa meren ya. Ada lagi koko-koko apa ya. Apa? Sholawat baik, sholawat mulia. Tapi malah dilagu-laguin model begitu tuh. Enggak ngehormatin Nabi SAW. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, itu beliau punya murid namanya Imam Abdullah bin Mubarak.
Abdullah bin Mubarak waktu lagi belajar sama Imam Malik radhiyallahu anhu, pas lagi, nah kan bocah kan ngikutin ya. Makanya tuh jangan suka qasidah yang begitu-begitu, yang macam-macam, qasidah pantura ya. Jangan. Yang namanya bocah mah kan kagak ngerti apa-apa, ngikutin nanti tuh. Makanya udah yang normal-normal aja, yang baik-baik aja. Nah, Imam Malik waktu lagi ngajar, beliau itu ahli hadis. Lagi ngajar hadis, muridnya ini Abdullah bin Mubarak ngeliat kok gurunya ini lagi digigitin sama kalajengking sampai 18 kali gigitan, tapi diem aja. Kelihatan tapi mukanya kesakitan, merah. Selesai taklim, selesai belajar, selesai dari majelisnya, ini muridnya Imam Abdullah bin Mubarak nanya, "Wahai guruku, wahai Imam Malik, saya tadi ngelihat waktu engkau lagi nyampein hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau itu digigitin kalajengking berkali-kali." Kata Imam Malik, "Iya, saya juga ngerasa kesakitan. Tapi saking saya menghormatin hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak mau teriak. Tuh, cuman lagi baca hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini sholawatan, joget-joget, koplo-koplo. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Nah, itu diantara adab-adabnya tuh. Ya badi hani'an bila taghanni wala nagma illa ayyakuna fit taba min ghairi takalluf. Kecuali kalau emang kebiasaannya begitu. Wala yad'u bimustahilin, dan jangan berdoa atas hal-hal yang mustahil. Wala bima la yasihhu talaba syar'an mimma ikhtussa bil anbiya war rusul wal malaikah. Dan jangan berdoa meminta hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang nggak masuk akal, seperti yang dikhususkan hanya untuk para anbiya, para rasul, para malaikat. Minta, "Ya Allah jadikan saya nabi." Lah kagak bisa, kagak masuk akal. "Ya Allah jadikan saya sebagai rasul." Kagak masuk akal. "Ya Allah jadikan saya malaikat." Atau kita laki-laki minta, "Ya Allah jadikan saya perempuan." Kagak masuk akal. Jangan minta doa yang kagak masuk akal, ya, yang mustahil. Itu di antara adabnya kita berdoa. Selain batin kita, zahir kita tadi. Kemudian hendaknya kita juga berdoa itu mencari waktu-waktu yang memang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan wayan bagi ayyakuna fil ghalib ba'da shalatil maktubah. Hendaknya ketika kita berdoa itu sering-sering berdoa setelah sholat wajib 5 waktu. Li'anna awqat sholawat afdul awqat. Karena waktu sholat itu adalah paling afdolnya waktu. Lima rawa fi kitab at-Tirmidzi. Lima ruwiya fi kitab at-Tirmidzi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Al-Imam Tirmidzi, naqalahu Muhyiddin An-Nawawi, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu doa asma, doa apa yang paling didengar sama Allah Subhanahu wa taala, yang cepat diijabah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauful lail akhir, di akhir malam, wa dubur shalah al-maktubah, dan di waktu setelah sholat wajib. Itu waktu-waktu diijabah tuh, di akhir malam dan di setelah kita sholat wajib. Dan di setelah kita sholat wajib itu waktu-waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqti sahar, dan di sini disebutkan, dan waktu sahur, nah, sekitar jam 4 jam 3 tuh. Wa 'inda nuzul matar, dan ketika turunnya hujan, nih lagi musim hujan nih. Ketika turun hujan itu waktu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin doa pas turun hujan, ya. Wa lailatul jum'ah wa yaumiha, dan malam Jumat dan di hari Jumat, itu waktu diijabah doa kita. Wa qoblal ghurub min yaumiha, dan sebelum maghrib di hari Jumat, asar, ba'dal asar, sa'af Fatimiyah dinamakannya, ya, sa'af Fatimiyah, waktu Sayyidah Fatimah menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Setelah asar hari Jumat, nah itu waktu ijabah tuh. Jadi kita harus tahu-tahu nih waktu-waktunya kapan aja. Wa asyiatil khamis, waktu isya di hari Kamis malam Jumat.
Wa sa'atul jum'ah bainal khutbatain, dan waktu di antara dua khutbah ketika khotib berkhutbah. Jadi khotib khutbah pertama duduk di antara dua khutbah. Nah, itu waktu ijabah, kita banyakin doa di situ. Baru habis itu khotib berkhutbah dengan khutbah yang keduanya. Wa qubil amin, dan sebelum kita mengucapkan amin ketika sholat, min kulli musallin, ketika sholat tuh. Waladhdallin. Nah, itu kan ada jeda sedikit, itu waktu ijabah tuh. Makanya kalau kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, selipin di situ doa minimal Rabbighfirli wali walidayya amin, diampuni saya dan kedua orang tua saya amin. Itu waktu ijabah, karena di antara Fatihah sama kalimat amin itu waktu diijabah. Wa yaumul Arafah, dan hari Arafah tanggal 9 ya. Wa aqib tuhri akbar wa asghar. Wa aqib tuhri akbar wa asghar, dan setelah kita bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, setelah mandi hadas besar, setelah kita wudu, nah itu waktu ijabah. Makanya kita dianjurin untuk berdoa ya, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tahina waj'alni min ibadikas salihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa setelah wudu, setelah mandi, karena waktu itu waktu diijabah. Wa taubah, setelah kita taubat. Wa ta'ah, setelah kita melakukan ketaatan. Wa syahrul Ramadan, dan di bulan Ramadan itu juga waktu diijabah. Wal ijtima' ala fi'lil khair, dan ketika kita kumpul dalam kebaikan. Contoh di majlis nih, di majlis kita ngumpul buat kebaikan, sama-sama kita kumpul buat silaturahmi, sama-sama kita kumpul buat berzikir, sama-sama kita berkumpul untuk sholawat kepada Nabi SAW, sama-sama kita kumpul buat belajar dan mengajar. Ini kumpul dalam urusan kebaikan. Nah, ini waktu diijabah doa-doa kita. Makanya kalau di majlis banyakin doa ya, banyakin doa, banyakin doa. Apa aja doanya, banyakin doa. Karena waktu ijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.